presiden direktur wanita untuk mencari suami baik yang tidak mengincar hartanya. Jadi dia berpura-pura menjadi pengemis untuk mencari orang yang berjodoh di jalanan. Pada hari itu, pemuda yang baru pulang kerja kebetulan lewat di sini. Dia melihat wanita itu masih muda dan hidup dengan mengemis. Segera, dia melemparkan 10 yuan ke dalam mangkuk wanita itu. Wanita itu berpikir bahwa orang ini adalah jodoh sejatinya. Melihat pemuda itu berbalik dan hendak pergi, wanita itu segera menangkap lengan bajunya untuk menguji pemuda itu. Apakah dia layak untuk dipercayakan seumur hidup? Dia mengklaim bahwa uang ini tidak cukup untuk membeli tiket pulang dan meminta pemuda itu untuk baik hati mengeluarkan 100 yuan lagi. Pemuda itu mendengar itu dan langsung merasa sangat kesulitan. Hanya karena dia bekerja keras sepanjang hari dan tidak mendapatkan sebanyak itu. Namun dia melihat wanita itu sangat menyedihkan. Akhirnya dia menggigit bibirnya dan mengeluarkan satu-satunya 100 yuan yang dia miliki. Wanita itu menyatakan bahwa dia juga tidak akan mengambil uang pemuda itu dan bertanya apakah pemuda itu membutuhkan bantuan. Dia bisa mencarinya. Pemuda melihat wanita sudah bercampur, apalagi yang bisa membantunya. Tak disangka, saat kata-kata itu keluar, dia menerima telepon dari ibunya. Ternyata pemuda itu sebelumnya membual kepada ibunya, mengatakan bahwa dia di kota, mencari pacar seorang bos besar. Sekarang ibunya meminta pemuda itu untuk membawa pacarnya pulang, memperlihatkan kepada ibunya, memberi peringatan kepada pemuda, jika hari ini tidak bisa membawanya pulang. Tunggu saja, kebetulan hari ini juga adalah ulang tahunnya yang ke-60, dan mantan pacar pemuda itu juga akan datang. Pemuda itu harus menikahi gadis ini. Saat kata-kata itu keluar, ibunya langsung memutuskan telepon. Namun pemuda itu tidak menyukai mantan pacarnya. Saat dia bingung tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba teringat, wanita di depannya ini tadi sudah mengatakan ingin membantunya. Jadi, dia meminta wanita itu berpura-pura menjadi pacarnya, lalu pergi bersamanya pulang untuk menghadapi ibunya. Tak disangka, wanita itu tanpa ragu langsung menyetujuinya. Namun wanita itu menyatakan, karena harus pulang untuk bertemu orang tua, biarkan pemuda itu membelikan dia pakaian yang pantas. Jika tidak, tunggu saja. Ibu akan melihat dia mengenakan pakaian yang kompang-camping. Pemuda itu pasti akan ketahuan. Pemuda itu juga merasa itu sangat masuk akal. Jadi dia pun setuju membantu wanita itu membeli pakaian yang layak. Namun ketika wanita itu mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih, ini membuat pemuda itu tercengang di tempat. Tak disangka seorang pengemis yang kumuh ternyata bisa begitu cantik. Saat dia sedang terpesona melihatnya, satu kalimat dari pelayan langsung membuatnya terkejut, mengatakan bahwa pakaian ini harganya total 8.888 yuan. Meminta pemuda itu untuk membayar terlebih dahulu. Pemuda itu langsung tercengang, mengatakan bahwa satu pakaian berani dijual dengan harga semahal itu. Namun dia tetap cepat-cepat mengeluarkan dari saku, mengeluarkan seluruh harta bendanya. Wanita itu melihat pemuda di tengah yang begitu menggemaskan, menghitung uang recehnya. Lalu dia langsung mengeluarkan sebuah kartu, meminta pelayan untuk menggesek kartu. Pada saat itu, pemuda melihat, dan dengan wajah bingung bertanya kepada wanita. Wanita itu menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan pemuda, juga karena dia adalah pemilik aset triliunan, ketua Su-Group. Namun hal yang tidak masuk akal ini, pemuda sama sekali tidak akan percaya. Kemudian untuk menghemat sedikit uang, dia membawa wanita itu naik traktor menuju desa untuk menemui orang tua. Di perjalanan, dia juga khusus mengingatkan wanita, jangan sampai ketahuan. Jika ibunya bertanya, dia meminta wanita itu untuk mengatakan, dia adalah presiden direktur wanita dengan penghasilan tahunan di atas 10.000. Dan juga untuk membunuh babi, memotong domba pun sangat mahir, karena ibunya sangat mementingkan harga diri. Kemudian dia mengeluarkan sebuah akta nikah palsu, meminta wanita itu untuk menyimpannya dengan baik. Setelah itu, dia membawa wanita itu pulang ke rumah. Ibu pemuda melihat situasi itu, langsung merasa sangat senang, melihat menantunya memiliki tubuh yang begitu baik, masih bos besar. Sekali lihat sudah bisa memberitahu keluarga Chen, melahirkan 8 anak laki-laki. Dan saat itu, wanita dari Xinjing juga tiba di sini. Tanpa banyak bicara, dia langsung memberikan 50.000 yuan, dan juga memberikan kepada ibu pemuda sebuah mobil mewah untuk digunakan, agar ibu pemuda ke depannya bisa mengendarai mobil ini untuk berbelanja, mengatakan bahwa mereka segera menjadi satu keluarga. Namun, baru saja dia selesai berbicara, menemukan bahwa ada seseorang di rumah. Saat itu, ibu pemuda segera memberitahu wanita dari Xinjing bahwa pacar pemuda, tapi bos besar di kota itu. Namun, wanita dari Xinjing menyatakan, dia ada di kota, tidak pernah mendengar ada seorang bos wanita yang begitu muda. Dia ada di kota Zonghai.
juga telah menghadiri banyak konferensi perusahaan. Sama sekali tidak pernah melihat wanita itu hadir di pertemuan. Jadi, dia bertanya apa nama perusahaan wanita itu. Saya tidak sering menghadiri pertemuan ini. Benarkah, apakah perusahaan itu terlalu kecil? Tidak pernah mengundangmu? Ya, konferensi pertukaran perusahaan semuanya saya yang mengadakan. Bahkan mengatakan tidak pernah mengundang saya. Kamu bilang begitu? Ya, pada saat itu, sekelompok orang dari grup Qianyang juga datang ke sini, menyatakan bahwa perusahaan mereka tertarik dengan tanah ini, karena perusahaan mereka, namun telah menandatangani kontrak dengan ketua grup Su. Menandatangani kontrak, akan merobohkan rumah leluhur pemuda, untuk membangun sebuah resor. Ibu Xiaohu mendengar itu. Mereka sama sekali tidak bisa menghadapi kelompok ini. Jadi dia segera bertanya kepada wanita licik, tolong bantu saya untuk berbicara baik-baik. Saya adalah manajer umum dari cabang grup Su. Manajer umum hari ini adalah ulang tahun ibu mertua saya. Berikan aku sedikit wajah. Mari kita bicarakan lagi di lain waktu, ya. Seorang manajer umum cabang. Tidak ada yang bisa pergi, kan? Saudara-saudara yang baik, datanglah ke sini. Astaga. Siapa di antara Anda yang berani mencoba? Kamu ini siapa? Berani memerintah saya? Saya adalah ketua grup Su. Bahkan jika bos kalian, Du Qiang, melihat saya, semua ingin membuatku mati. Kakak ketua, jangan percaya padanya. Dia hanyalah seorang penipu. Chen Yang, cepat suruh dia pergi. Dia bahkan berani menipu orang-orang dari grup Kunyang. Saat itu, kita akan berhasil. Lalu, saya harus bagaimana? Saudara-saudara, serang saya dengan pisau. Percaya atau tidak, saya hanya perlu satu telepon. Nanti, kamu harus berlutut dan meminta maaf kepada saya. Kamu pikir kamu itu manusia? Kamu tidak menghargai hidupmu? Kita semua masih ingin hidup. Iya, benar. Siapa Du Huaya? Memberikan keberanianmu. Bahkan berani merobohkan rumah mertuaku. Apa yang sedang Anda bicarakan? Saya sama sekali tidak tahu. Anak buahmu ada di depan. Mau bilang apa? Tidak perlu saya ajari, kan? Ao Jianghe, kamu punya keberanian yang besar. Segera berlutut dan minta maaf kepada tuan rumah.